Oke Sobat Apa Kabar, kembali lagi dengan apahabar.com dalam program GTA, nggak tahu apa. Kali ini bersama saya, Patrick Indarasi, bersama rekan saya, Safarian Shah, Zulkarnain, salah satu redaktur apahabar.com. Nah, kali ini kita akan mengulas siapa sih sebenarnya figur potensial cawapres dari Prabowo Subianto setelah sebelumnya publik dihadapkan dengan hiruk pikuk ya, drama Mahkamah Konstitusi terkait batas usia cawapres. Nah, kali ini saya akan mulai membuka terkait survei LSI seperti yang Sobat Apa-Kabar lihat. Ini LSI merilis ya hasil surveinya, menempatkan Erick Thohir sebagai cawapres yang unggul dari Gibran. Nah, Saf, apa yang lo baca dari hasil survei ini, Saf? Ya, jadi memang kemarin itu muncul ya hasil survei. Jadi memang sebelumnya ada konteks bahwa semakin kesini kan semakin mengerucut nih Bang. Kalau Anies kan sudah bersama Caimin, Ganjar pun kemarin sudah jadi GoFood ya, Ganjar Mahfud, dan sekarang tuh memang masih menjadi misteri. Dan memang medio kalau nggak awal bulan Oktober LSI udah merilis bahwa memang dari Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa dan Gibran Rakabuming Raka, dari 3 figur yang potensial ini untuk mendampingi Prabowo, ternyata memang dari hasil surveinya itu yang unggul lebih ke Erick Thohir. Oh gitu ya? Iya, walaupun memang kemarin kita tahu ya di Mahkamah Konstitusi kan luar biasa kemarin akrobatiknya itu. Bahkan ada dissenting opinion, ada muncul bagaimana politisasi masuk ke ruang-ruang hakim konstitusi. Jadi memang kemarin agak sedikit diunggulkan seolah-olah kan Gibran, betul. Ya, Gibran, ya. Wah luar biasa Gibran efek ya, Gibran efek. Okay. Gibran efek sudah mulai muncul, akan tetapi secara fakta datanya, tapi Gibran nggak terlalu signifikan ternyata Bang. Jadi memang kalau misalkan mau dari di atas kertas melihat bahwa Erick Thohir ternyata lebih unggul. Kalau misal disandingkan dengan Prabowo untuk kontestasi Pilpres. Jadi itu sih yang jadi kelucuannya ya. Kemarin itu effortnya perjuangan seorang paman Ketua MK Anwar Usman bersama dengan hakim konstitusi lainnya kan memang akhirnya memutuskan bahwa batas usia capres itu 40 tahun. Tapi ada syarat alternatifnya. Kemarin itu kalau misalkan orang atau kandidatnya itu pernah jadi kepala daerah itu diperbolehkan. Nah, ini kan karpet merah buat Gibran. Itu berubah setelah Anwar Usman masuk ya, iya, memimpin betul. Itu ya. Gitu sebelumnya kan dia nggak ikutan sudah disepakati tuh. Kan iya. padahal. Okay. Sudah ada kesepakatan tapi ternyata memang MK kan banyak dinilai sebagai mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga dan nggak menjadikan sebagai memposisikan diri sebagai guardian of constitution. Jadi itu sih. Jadi memang hiruk pikuk kemarin ternyata dari segi data Gibran juga nggak terlalu menolong buat Prabowo untuk menang. Walaupun memang dari segi data tipis lah ya. Tetap menang tapi tipis. Cuman kan swing voters di pemilu atau di Pilpres kan wah ngeri Bang. Jadi kalau misalkan nantinya menjelang pencoblosan ada satu isu yang mengemuka dan itu merugikan bagi Prabowo dengan jarak yang tipis, katakanlah nanti dengan Gibran, itu berbahaya sekali. Makanya kalau paling aman kan memang kalau menurut LSI itu dengan Erick Thohir. Rilis ini survei ini kan keluar setelah putusan MK itu ya. Betul. Artinya setelah gema-gema Gibran itu nggak memberikan pengaruh yang signifikan ya terkait suara Gibran ya. Ini tuh adanya legitimasi sebetulnya dari by data bahwa Gibran itu mau didorong sebagaimanapun ternyata datanya nggak terlalu bagus gitu dibandingkan dengan Erick Thohir. Erick Thohir kan dari sebelum-sebelumnya kan kita teman-teman reporter di doorstep baik di agenda PSSI atau di agenda Kementerian BUMN, ternyata memang Erick Thohir itu agak mengurangi gitu hal-hal politik dalam pembicaraannya. Lebih fokus ke hal-hal yang substansial. Kalau di PSSI aja nggak boleh ada politik-politikan dulu deh. Tapi ternyata memang Erick Thohir lebih diunggulkan kalau by data ya dari LSI. Nah ini berita apa kabar selanjutnya, Sof? Ini setelah putusan MK itu Golkar memberikan ini ya semacam kunci ya tiket ya untuk Gibran untuk masuk sebagai kader. Nah ini seperti apa sih? Kenapa sih Golkar sampai mau menawarkan diri Gibran untuk masuk ke Golkar ini? Iya, sebetulnya gayung bersambut. Jadi memang bacaan-bacaan pengamat-pengamat politik sejauh ini kan ini tuh slot cawapres Prabowo ini mau dikasih ke siapa? Karena memang kita melihatnya kemarin itu pas deklarasi Ganjar Mahfud MD
ternyata Jokowi nggak ada di situ. Nah itu salah satu pemicu. Apakah memang Jokowi itu berseberangan dengan PDIP? Nah dari situlah ada pengembangan dari beberapa pengamat, salah satunya yang kemarin juga kita diskusi dengan Ujang Komarudin, bahwa ternyata memang ada satu indikasi bahwa ada tukar guling jabatan. Ini namanya juga politik pasti dinamis, tapi ada satu petunjuk-petunjuk ke arah sana. Jadi Jokowi nantinya itu pasca lengser akan didapuk sebagai Ketua Umum Gerindra. Wih, sampai sejauh itu ya, Saf? Iya, luar biasa kan? Oke. Nah, sementara Prabowo itu nantinya timbal baliknya akan didukung oleh Jokowi untuk menjadi presiden dengan syarat harus orangnya Jokowi. Nah, harus orangnya Jokowi ini kan bisa diartikan sebagai anaknya Jokowi, Gibran yang kemarin itu diberikan privilege sama Mahkamah Konstitusi. Plus di situ juga kalau misalkan Gibran ini kan kalau maju babak belur, Bang. Sekarang udah kan dari dari wacana publiknya dia sudah dihajar dari kiri kanan atas bawah ya. Alternatifnya siapa lagi orang-orang Jokowi? Katakanlah yang diasosiasikan lah sebagai orang Jokowi ya Erick Thohir. Kalaupun Erick Thohirnya nggak bisa juga gitu nantinya ada satu dan lain hal, ada figur-figur lain. Cuman ya setidaknya bahwa Golkar mengambil momentum. Oke. Kalau menurut pembacaanmu, Saf, dengan tawaran seperti ini, seberapa besar sih minat Gibran untuk menerima pinangan Golkar ini? Nah itu, jadi memang kalau kemarin menurut pengamat politik Ujang Komarudin itu minat ataupun kesediaan Gibran itu bukan dari dirinya, tergantung Jokowi. Oke. Jokowi maunya ngarahkan Gibran kemana gitu. Makanya kalau yang paling memungkinkan supaya memang tadi ya, khawatirnya kan Golkar pergi. Karena kan suaranya besar dari koalisi Indonesia Maju. Makanya gimana cara? Iya, 3 besar. Gimana caranya tetap terakomodir? Makanya salah satu caranya itu Gibran digolkarkan gitu. Digolkarkan dengan kata lain dia harus meninggalkan PDIP. Jadi mau gak mau nih begitu. Cuman kan ini masih spekulasi. Makanya dari AMPI ya kalau nggak salah AMPI itu membuka diri. Ya udah sini aja. Gibran bersama AMPI itu kan organisasi otonom di bawah Golkar ya. Dan itu pun ya udah bareng Golkar. Jadi setidaknya itu Gibran diusung sebagai cawapres dari Golkar gitu. Karena kan Erlangga itu dari segi elektabilitas nggak tertolong. Ridwan Kamil pun walaupun tinggi, tapi dia kadar baru di Golkar gitu kan. Sangat sulit lah. Makanya kalau misalkan di sisi lain ini tuh memang kata kuncinya itu Gibran harus jadi cawapres karena memang tadi tukar guling jabatan, ya kayaknya sih realistis untuk digolkarkan si Gibran ini. Sampai sejauh itu ya? Iya, Klasik Kesang aja baru 2 hari bisa jadi ketua umum PSI, Bang. Apalagi ini udah bisa lah. Nah, sebenarnya rencana Gibran untuk ditarik sebagai cawapres itu kan pasti ada problematiknya. Nah, ini salah satunya mungkin ya. Harus izin Megawati, bukan Jokowi. Aku kira Megawati ini bisa menjadi tembok yang tebal ya untuk Gibran ya. Betul, makanya kemarin Gibran dipanggil kan. Cuman pemanggilan Gibran itu bentrok sama deklarasi itu, Bang. Makanya ditunda kan. Cuman ini tuh sebetulnya anggapan dari pengamat yang ya normatif sebetulnya ya. Normatif bahwa Gibran itu sebagai kader PDIP yang jadi wali kota pun didukung sama PDIP. Jadi kalau misalnya Prabowo berminat untuk meminang Gibran, ya harus izin Megawati, bukan Jokowi. Itu kan di atas kertas ya. Cuman kan dari segi kekuatan politik, konfigurasi politik sejauh ini, kayaknya yang punya kendali utuh Gibran itu bapaknya gitu. Bukan Gibran secara independen ataupun Megawati gitu. Karena Jokowi aja dalam beberapa kesempatan juga sering berseberangan kok dengan PDIP gitu. Seberani itu, dan hari ini sih kayaknya prediksinya juga akan begitu. Jokowi akan berhadapan dengan Megawati atau di koalisinya Megawati. Terakhir deklarasi cawapres Mahfud MD juga nggak datang kan karena alasan kunjungan ke Cina kalau nggak salah ya. Kalau kunjungan negara kan itu ide yang ngatur, Bang. Jadi harusnya maksudnya bisa dicocokkan lah jadwalnya kan ya. Masa dia gara-gara itu. Sementara di sisi lain nanti di hari ulang tahun Golkar Jokowi insya Allah datang nanti di sana. Jadi kan memang sudah ada kecenderungan politiknya Jokowi kemana sih udah kebaca sebetulnya. Artinya sudah kelihatan ya gesekan Jokowi dengan Megawati dengan ketidakhadiran Jokowi pada deklarasi itu ya. Udah kelihatan banget. Jadi kalau misalnya ya kalaupun dia di Beijing ya telekonferensi nggak apa-apa lah, Bang. Artinya untuk melegitimasi ini Jokowi ini berada di tubuhnya PDIP loh, bukan di seberang. Tapi kalau kemarin ya kayaknya kemarin juga si reporter kita Nandito itu wawancara juga dengan Sekjen.
diundang Bang, si Jokowi itu diundang, cuman memang nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa, cuman kan itu melalui Menseskap ya, sekretaris kabinet. Cuman kan orang PDIP juga kan. Sebagai kader terbaik lah, sebut saja seperti harusnya kan bisa menyesuaikan. Betul, masa iya kan. Harus tahu diri lah Jokowi gitu kan. Dia jadi presiden itu atas tiket dari PDIP, masa dari apa namanya deklarasi sepenting itu dia nggak datang, itu kan tanda tanya buat kita semua kan. Oke. Nah ini terakhir nih, Gibran pasca putusan MK itu dia menyebutkan nggak harus saya, artinya dia membuka peluang kepada figur-figur lain. Selapang itukah Gibran mengungkapkan ini sebenarnya? Enggak ya, cuman tipikal orang-orang seperti Gibran, seperti Jokowi ini kan apa ya, malu-malu ya dalam politik Bang. Enggak seperti politisi-politisi yang apa namanya, model-model politisi petarung iya, lah ya. petarung yang bisa ngomong tuh apa adanya. Mungkin ini juga secara satiri kan kita bisa apa namanya, kita bisa lanjutkan pernyataan Gibran. Nggak harus saya yang mengusulkan, tapi yang lain silakan mengusulkan saya kan gitu. Bisa aja jadi ke arah sana. Cuman makanya ya apa namanya, Gibran ya mungkin saja dia menahan diri karena sampai sejauh ini nunggu Jokowi pulang dari Beijing atau dari Riyadh atau dari manapun sampai ke Indonesia, nantinya memang mulai ada rapat-rapat ya mungkin lingkaran apa namanya, lingkaran paling terdekatnya Jokowi dan memutuskan Gibran, Erick Thohir atau yang lain. Artinya dia sebenarnya masih belum bisa bersikap ya. Belum bisa karena bersikap. Si bapaknya belum balik dan PDI masih belum menindaklanjuti Betul, pemanggilan itu ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau menurut kamu Saf, Prabowo ini apa sih yang menarik dari sosok Gibran nih? Kalau kenapa kemudian santer nama Gibran mengungguli nama-nama yang sudah lama muncul gitu kan? Oh iya. Jadi kalau bacaan banyak, cuman kemarin itu dari LSI, cuman LSI-nya Denny JA kemarin itu meluncurkan 3 pertimbangan kenapa Gibran itu begitu penting untuk Prabowo. Yang pertama itu Gibran bisa menjadi lokomotif untuk generasi milenial. Karena kan dia masih 36 tahun kan. Yang kedua itu dia salah satu corak masyarakat Jawa Tengah. Dan satu lagi itu Gibran mampu mengerek pemilih-pemilih Jokowi, Bang. Jadi kita bisa lihat ada satu tren di masa munculnya Jokowi kan, gerakan relawan besar banget kan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh PDIP. Kenapa dia khawatirnya relawan Jokowi ini kabur ke Prabowo semua. Iya, dan terbukti kan. Projo yang diketuai sama Budi Ari itu, yang Menkominfo, merapat ke deklarasi Prabowo. di Kertanegara. Betul, iya betul. Makanya itu kekhawatirannya. Makanya di situ sih. Artinya Denny JA kemarin itu merilis 3 pertimbangan itu kenapa Gibran itu penting dan akan menolong si Prabowo nantinya. Prabowo ya. Oke. Sebenarnya ketertarikan Prabowo ini kalau kita ulas mundur ke belakang, terlihat gak sih saat kunjungan-kunjungan ke Solo dengan dalih kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, itu sebenarnya ada nggak sih upaya mendekati Gibran? Pasti. Karena kita tuh kadang-kadang suka bias Bang. Kunjungan Prabowo ini kan mengatasnamakan Menteri Pertahanan. Cuman dalam kapasitas Menteri Pertahanan apa tugasnya yang diskusi dengan wali kota gitu. Jadi jadi pembahasan pertahanan apa atau isu pertahanan apa yang harus didiskusikan dengan sekaliber wali kota. Ya? Jadi memang itu ya mungkin itu kalibernya ya bisa kita nilai sebagai itu mah ketum partai atau mungkin ya disuruh sama Jokowi kali ya untuk membujuk ya udah Gibran gitu. Kunjungan menteri. Betul. Gitu kan. Jadi kan hal yang tidak bagus untuk demokrasi kan sebetulnya. Sebenarnya sudah tercium ya dari kunjungan-kunjungan itu. Genit banget kan. Kemudian berakumulasi namanya mencuat, terus ada drama MK dan lain-lain gitu kan ya. Oke. Gibran. Nah ini kemudian Gibran belakangan ini sebenarnya seberapa ini kansnya, peluangnya seberapa besar sih kalau belakangan ini setelah putusan MK terus dinamika setelahnya terkait minat dia menjadi cawapres? Sebetulnya awalnya memang pintunya terbuka ya. Cuman gara-gara memang dia tersendat soal batas usia, jadi orang juga udahlah nggak mungkin maju ya kan. Cuman gara-gara ada satu akrobat yang terlalu kasar dari MK untuk meloloskan syarat kan justru jadinya berbalik Bang. Publik juga merasa ini terlalu politis banget. Walaupun memang situasinya memang situasi politik. Cuman kalau udah begitu kan memanfaatkan ya katakanlah kita bisa tuding bahwa ketua MK itu yang pamannya Gibran itu ya berupaya untuk
keponakan itu bisa lolos gitu kan. Di sisi lain untuk jadi memang hari ini peluangnya memang agak sedikit tidak memungkinkan untuk mendampingi Prabowo. Makanya gimana caranya supaya tadi kuncinya tukar tambah atau bukan tukar tambah ya? Tukar guling ya. Tukar guling lah. Tukar guling itu tetap bisa terjadi. Caranya dengan apa? Tetap menempatkan orang Jokowi dan representasinya sekarang itu mengarah ke Erick Thohir sebenarnya, Bang. Erick Thohir. Oke. Artinya sekarang sudah mulai turun ya. Betul. Padahal sebenarnya kalau misalkan Gibran mau, sebenarnya bisa memungkinkan nggak sih Pilpres kali ini hanya satu putaran kalau misalkan Gibran bergabung? Berat, Bang, sebetulnya. Karena Berat ya? berat. Karena ya tadi ya, pertarungannya itu kan selain memang suara Jawa ya. Jawa sekarang diperebutkan kan. Dan dari 3 pasangan ini kan mau nggak mau sekarang tuh saling mengambil kue-kue di Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah itu untuk satu putaran sih enggak. Karena beberapa survei juga dari LSI ataupun enggak sampai 50% plus 1. Jadi memungkinkan untuk ada 2 putaran. Dan prediksi 2 putaran ini pun hampir seluruh lembaga survei yang merilis nggak memungkinkan untuk 3 kandidat ini. Karena ya mereka kuat tapi tidak ada yang terlalu mendominasi gitu. Sekalipun Projo mendukung Iya. Gibran. Iya, dan Kaisang juga yang merapat juga iya. Projo-projo gitu. Karena kan? memang di atas kertas ya kalau misalkan yang tadi aja tuh LSI itu yang merilis bahwa elektabilitas Prabowo dan Erick tuh hanya berkisar 38%, Bang. Oke. Nah 38% ini kalau dikonversi artinya nggak cukup untuk bisa satu putaran. Harusnya kan 50% plus 1. Nah itu mungkin yang dan itu tipis dengan pasangan Amin ya, dan pasangan GoFood itu tipis gitu, tipisnya itu khawatirnya dan bisa 2 putaran dan kemungkinan juga nantinya kan jadi Artinya lebih kompetitif lagi ya. betul, semakin kompetitif. Ya. Apalagi nanti kalau sudah 2 putaran wah luar biasa itu. Wah itu makin lebih gesekannya luar biasa. Betul. Oke, nah kita geser lagi nih Yeah. Saf ke cawapres selanjutnya nih. Muncul nama Erick Thohir, Menteri BUMN dan sekaligus Ketua Umum PSSI. Nah ini belakangan beredar ya di grup-grup WA teman-teman wartawan, sudah beredar surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah itu ya, terkait SKCK. Nah ini seperti apa nih Erick Thohir sepak terjangnya kok kemudian mencuat menjadi salah satu cawapres dari kubu Prabowo. Jadi memang awalnya kan kita baru tahu secara nasional itu Erick Thohir kan ketua tim pemenangannya Jokowi ya. Periode lalu. Jadi sampai sekarang kan memang diasosiasikan dia sebagai orangnya Jokowi. Non PDIP. Dan apapun yang menjadi momentum-momentum yang membutuhkan orang Jokowi selalu dipasang. Salah satunya contohnya kemarin itu kan Luhut sekarang lagi sakit ya. Nah, Erick Thohir yang dipasang untuk menjadi Menteri Menko Marves ya, ada interimnya atau Menko Marves sementara. Jadi memang banyak petunjuk-petunjuk yang mengasosiasikan bahwa Erick Thohir itu orangnya Jokowi. Hanya kekuatan itu sebetulnya. Selebihnya memang bagaimana kinerja di BUMN kan itu kita bisa uji lah. Bagaimana perbedaan dengan sebelumnya Rini Sumarno atau dengan periode. Jadi memang ada sesuatu yang signifikan, cuman memang masih stagnan gitu. Di PSSI hari ini juga kan kemarin sempat diperdebatkan. Dia ngambil posisi ketum PSSI karena di BUMN aja belum selesai PR-nya. Banyak hutang-hutang di BUMN kan luar biasa, menggemuk bahkan jadi beban negara. PSSI pun begitu hari ini. Bagaimana banyak sekali mafia bola, mafia wasit, Kanjuruhan belum selesai. Jadi memang dia masih berproses sebetulnya Erick Thohir. Belum tuntas lah dalam konteks kepemimpinan nasional. Walaupun memang di sisi lain kan dia non Jawa ya. Non Jawa lalu dia punya potensi masuk ke Nahdien karena dia juga dekat dan kemarin juga sempat jadi ketua panitia di acara-acara NU kan. Jadi memang modalnya di situ. Selain dia punya legitimasi endorse dari Jokowi, dia punya pengalaman-pengalaman di situ sih. Jadi memang ya kayaknya cukup lah untuk bisa membantu Prabowo gitu. Uniknya Erick Thohir ini kan bukan kader parpol, tapi dia di belakang itu ada PAN yang selama ini cukup getol mengasih nama Erick Thohir ya. Sampai sejauh itu ya. Makanya itu yang menjadi memilukan sebetulnya buat konteks politik secara luas ya. Bahwa sebuah partai politik itu justru merekomendasikan kader di luar partai untuk menjadi capres ataupun cawapres. Itu kan jadi satu presiden yang buruk sebetulnya. Dan mengartikan bahwa partai politik itu
tidak memiliki kaderisasi yang baik gitu. Kalaupun baik harus mestinya memang kader partainya gitu atau ketua umumnya lah yang diusung. Nah ini kan kemarin tuh jadi petanya kan Golkar hari ini coba mencaplok awalnya Erlangga, diwacanakan Ridwan Kamil dan akhirnya ya udah kita caplok aja Gibran buat digolkarkan kan. Nah di sisi lain memang upaya PAN juga begitu. PAN ya udah kita memang kalau Bang Zulkifli Hasan memang nggak memungkinkan, nggak ada figur lain ya udah kita ambil Erick Thohir kan, karena memang dari hasil Rapimnas atau Rakernas sebelum-sebelumnya memang sudah memutuskan Erick Thohir dan dekat juga dengan PAN gitu, makanya kita usung. Jadi memang ya udah dari Koalisi Indonesia Maju, PAN mengusulkan Erick Thohir, Golkar mengusulkan Gibran. Mungkin hari-hari begitu. Sama-sama bukan kader dari partainya. Nah, tinggal memilih aja nanti. Sebenarnya kalau Erick Thohir nggak diusung PAN sebenarnya memungkinkan nggak sih nama Erick mencuat sebagai salah satu cawapres potensial? Memungkinkan sih. Karena tetap memungkinkan ya. Tetap memungkinkan. Okay. Karena tadi apa ya? Orang Jokowi itu. Jadi memang Erick Thohir sebagai orang yang di-endorse oleh Jokowi itu yang menguatkan sebetulnya. Karena kan tadi kuncinya bahwa dimungkinkan adanya tukar guling tadi jabatan. Jadi memang gimana caranya Jokowi tetap jadi ketum Gerindra nanti. Si Prabowo juga bisa disuksesi oleh Jokowi dengan catatan harus ada backup nih. Salah satu dengan apa? Dengan orang-orang Jokowi. Kalau nggak Gibran nggak memungkinkan ya Erick Thohir gitu. Oke. Nah sebenarnya kalau misalkan nih, Erick Thohir jadi gitu kan, Prabowo bisa nggak sih mengambil ceruk-ceruk elektoral dari kelompok Nahdliyin? Kita tahu sendiri kalau melihat dua pasangan sebelumnya. Ada Caimin ya yang punya posisi struktural di PKB dan basis masanya di NU, termasuk ada Mahfud MD yang secara kultural juga kuat dan dekat dengan kelompok-kelompok aktivis NU gitu kan. Nah ini peluang Erick Thohir seberapa besar Saf untuk mengambil ceruk-ceruk suara kelompok Nahdliyin ini? Awalnya sebelum kesana memang agak sedikit miris ya. Organisasi Islam yang besar itu kadang-kadang dimanfaatkan secara politik ya Bang ya. Jadi itu yang agak miris. Teman di sisi lain memang dari segi kalkulasi politik memang harus diperhitungkan NU. Makanya kalau misalkan siapa yang paling NU dan bisa paling menarik suara NU, katakanlah yang pertama tadi Gus Ami lah. Dulunya kan Caimin ya, Gus Ami. Dia kurang NU apa dari segi NU kultural ya dan NU strukturalnya bagaimana. Plus nantinya Mahfud MD. Dulu kan dia dijegal itu di pemilu 2019 itu gara-gara diragukan. Diragukan ke NU-an ya. Cuman sekarang kan bagaimana diglorifikasi lagi dia itu orang NU. Nah hari ini juga kalau misalnya ditarik lagi Erick Thohir itu memang bahwa dia punya satu corak juga NU-nya gitu. Dia Nahdliyin juga. Bahkan dia juga dipercaya sama PBNU kok untuk mimpin acara-acara besar di NU. Makanya ini pertarungan Liga Cawapres nih sebenarnya Bang. Jadi capresnya itu ya udahlah siapa aja itu kan, cuman pertarungan yang menentukan itu ini jadinya Liga Cawapres, siapa yang menentukan, salah satunya gimana caranya melihat NU dengan cakupan pemilih yang besar diambil lah beberapa. Karena kalau misalkan ceruk sebesar NU hanya dimanfaatkan oleh Caimin dan Mahfud MD, Prabowo babak belur juga kan. Nah pasti ya itu yang sudah terjadi di 2019 lah. Jokowi Amin, Maruf Amin gitu kan, Prabowo Sandiaga kan dari segi ini memanfaatkan generasi milenial. Ya mungkin besar tapi ternyata nggak terlalu menolong. Tumbang ya. Kayak gitu sih Bang. Artinya Erick Thohir ini kan sebenarnya secara kultural juga dia anggota Dewan Kehormatannya Banser, DP Ansor kalau tidak salah. Itu sebenarnya masih belum cukup ya untuk meneguhkan misalkan identitas ke-NU-nya dan untuk menarik masa NU gitu. Dibandingkan Mahfud dan Caimin yang sudah lama berkecimpung dalam aktivisme di NU gitu ya. Iya. Bos si Mahfud MD aja di 2019 padahal dia punya rekam jejak Tanfiziyah NU diragukan Bang. Diragukan. Soal ke-NU-nya kan apalagi sosok Erick Thohir yang mungkin belakangan ini baru dekat dengan NU. Makanya itu yang dikhawatirkan. Tapi memang itu yang harus diambil mau nggak mau. NU cakupannya besar tetap harus dibagi ketiga kandidat. Kalau misalkan satu kandidat itu nggak ngambil NU itu bencana sih. Pasti bencana, ya khawatir pasti elektoralnya terkikis pasti. Hanya mungkin kalau kita bandingkan pada pilpres sebelumnya, kita tahu waktu Mahfud MD dijegal kita begitu melihat secara telanjang ya kooptasi suara NU secara struktural itu benar-benar dikuasai Caimin ya waktu itu. Karena kalau tidak salah
sekjennya PBNU Helmi Faisal kalau nggak salah itu juga kader PKB ternyata. Betul. Nah mungkin perbedaannya Pilpres tahun ini mungkin kompetisi mengambil ceruk-ceruk Nahdliyin mungkin akan lebih kompetitif ya. Betul, lebih kompetitif. Yang kemarin itu ya. Iya, kalau kemarin kan hanya didominasi oleh Ma'ruf Amin. Ya Ma'ruf Amin kurang NU apa kan? Iya, ulama sepuh. Iya, ulama sepuh malah kan emang legend lah di NU. Jadi memang akan lebih mudah untuk mengambil ceruk NU. Nah kalau hari ini NU besar, cuman tinggal melihat nantinya kalau misalkan 3 kandidat memanfaatkan ceruk pemilih NU ya itu sih bagus. Artinya untuk bagaimana tetap mengambil bagian dari NU. Di sisi lain nantinya pasti pendekatan ke generasi milenial, ke misalkan katakanlah Muhammadiyah, itu tetap dilakukan dan non Jawa itu tetap dilakukan. Cuman memang yang harus dikunci bahwa Nahdliyin ini itu luar biasa 100 banget. juta lebih. Iya, nggak salah. hampir setengahnya ya, ada setengah masyarakat Indonesia. Juta, ya. Itu luar biasa makanya itu. Kalau nggak diambil sama sekali gitu ya, Prabowo ngambil orang yang bukan nggak ada kaitan sama NU itu berat. Termasuk Gibran ya. Gibran pun beratnya di situ. Dia sekalipun dia didukung Projo ya. Iya dan di backup Jokowi. Tinggal nanti dikalkulasi. Kalau Projo utuh secara keseluruhan itu berapa gitu. Kalau misalkan NU katakanlah kita bagi 3 gitu. Bagi 3 ya itu juga jumlahnya kayaknya lebih besar NU dibandingkan Projo. Oke, kita geser lagi nih Saf. Terakhir ada salah satu cawapres potensial juga di kubu Prabowo yaitu adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang ya Yusril Mahendra ya. Nah ini juga termasuk nama lama juga nih Saf. Kita hampir jadi presiden ya Bang. Hampir jadi presiden dulu. Dulu tapi nah ini termasuk nama lama juga di penghujung reformasi. Nah ini kemudian muncul lagi. Padahal PBB itu juga kalau tidak salah juga sempat mengusung Gibran ya. Nah ini sebenarnya peluangnya seberapa besar nih Saf, si Yusril ini? Jadi awalnya memang konsisten ya PBB itu mengusung Yusril dan menawarkan Yusril ke Prabowo bahwa ini loh figur cawapres. Cuman memang Yusril sendiri ataupun PBB sendiri sadar bahwa PBB-nya kan partai non parlemen. Suaranya juga mungil lah. Jadi nggak terlalu signifikan. Makanya kemarin itu kalau pembicaraan sekjen saat peringatan Maulid Nabi di rumahnya, kemarin kita kirim reporter ke sana juga. Ya, ini kita tetap siapkan Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Tapi yang mungkin jadi opsi terakhir lah, Bang. Kalau misalkan tadi Gibrannya memang dari segi pemetaan politiknya nggak memungkinkan, Erick Thohir dari pertimbangan-pertimbangan nggak memungkinkan ya udah Yusril. Pilihan terakhir ya. Iya, Yusril karena memang Yusril ini tipikalnya kayak seperti Mahfud MD, nggak ada celah Bang. Orang cerdas, intelektual, cuman memang dia berasal dari partai yang non parlemen itu aja. Tapi dari segi figur ya mungkin bisa menolong ya, karena dia juga non Jawa, dia dari Belitung kan. Mungkin itu bisa menolong, cuman ya itu jadi opsi terakhir kalau kata mungkin kemarin sekjen bilang Afrian Sanur itu ya mungkin jadi opsi terakhir. Makanya dia tetap bikin surat keterangan tidak pernah dipidana dari PN Jaksel, lalu bikin SKCK ya itu sebagai salah satu. Jadi kalau misal di ujungnya nanti udah tanggal 25 itu udah mentok nih, ya udah ketum-ketum di Koalisi Indonesia Maju mentok, ya udah Yusril aja dah di akhir syaratnya udah siap, jadi tinggal langsung daftar. Oke. Tapi sebenarnya secara signifikan bisa membantu nggak sih untuk mengerek elektabilitas Prabowo gitu? Kalau aku baca banyak sejumlah pengamat yang menyebut Prabowo Ganjar Mahfud dan Anies ini kan sebenarnya rebutan ceruk NU di Jawa. Sudah seharusnya Prabowo mulai mempertimbangkan kader atau figur di luar Jawa untuk merebut suara di luar Jawa. Seberapa besar sih kansnya? Kalau Yusril kalau pertimbangannya non Jawa dia bisa mengakomodir itu karena kan dia orang-orang Sumatera ya. Sumatera lah ya di Belitung. Cuman setidaknya apa yang menjadi dorongan untuk Yusril ini bisa signifikan? Kalau Yusril secara elektoral kayaknya belum pernah muncul Bang di survei-survei cawapres. Tapi kalau Mahfud MD dan Caimin ini memang sudah muncul. Artinya meskipun kecil tetap. Cuman kan kalau misalkan si Yusril ini memang pengen maju ya memanfaatkan masa kampanye itu untuk sosialisasi. Karena kan lagi-lagi ya pemilu atau pilpres ini kan kita memilih yang tersedia. Artinya kalau nanti udah official terdaftar ya mau nggak mau perhatian masyarakat kepada pasangan ini dan pasti terkenal. Mau nggak mau kan 3 pasangan ini pasti dikenal oleh publik dan kemungkinan juga kalau misalkan nanti manuvernya Yusril signifikan ya dia bisa membantu Prabowo untuk memenangkan pilpres gitu sih. Karena kan dia juga secara personal kan juga rekam jejaknya cukup bagus ya. Betul. Berintegritas di bidangnya kalau nggak salah hukum tata negara.
Hampir sama lah dengan Mahfud Mahfud MD, MD. betul. Meskipun itu mungkin juga masih bisa membantu secara signifikan ya. Nah, tapi Yusril ini kalau misalkan terpilih, bisa jadi blunder nggak sih bagi Prabowo? Misalkan dua-duanya kan sama-sama figur kelompok orang tua, anggap aja seperti itu ya, nggak ada perwakilan anak muda, di mana pemilu tahun depan ini kan bonus demografinya cukup tinggi ya. Nah ini bisa menjadi blunder nggak sih kalau misalkan Yusril dicaplok atau digait Prabowo? Sebetulnya kalau Yusril itu nanti jadi cawapres, ya semuanya sama gitu. Semuanya tua semua. Semuanya tua. Dan ya kalau misalkan dulu ada anggapan ya udah anak muda itu adalah pemimpin yang di masa yang akan datang. Lah itu benar. Karena anak muda di masa yang akan datang akan jadi tua kan. Jadi memang ya politik hari ini kan belum memberikan porsi yang cukup untuk anak-anak muda. Makanya itu yang anaknya Boyamin Saiman itu dia menggugat ke MK itu harapannya ke sana. Supaya anak-anak muda itu diberikan slot untuk berkandidat gitu. Cuman kalau misalkan lagi-lagi soal realitas politik kan, kalau Yusril disandingkan dengan Prabowo menggenapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ya tua semua. Tua semua. Ya? Tua semua. Okay. Ya walaupun dari segi kemasannya ada yang dimudah-mudahin ya nggak terlalu menolong lah. Oke. Terakhir nih Saf. Kalau dari 3 paparan kita tadi tuh ada 3 cawapres ya, Gibran, Erik sama Yusril. Kira-kira yang paling kuat potensinya untuk menjadi pasangan Prabowo ini siapa nih? Prediksi aja nih. Kalau prediksi ini bukan hanya prediksi, ini tuh ada diskusi dengan beberapa kawan-kawan yang ada di partai dan pengamat-pengamat. Kemarin kita juga sempat discuss bahwa ya yang paling memungkinkan itu hari ini tuh Erick Thohir sebetulnya. Erick Thohir yang punya dia modal politik yang mencukupi. Logistiknya juga besar. Ya, walaupun juga Prabowo juga nggak kekurangan logistik ya, karena juga dia mencukupi. Tapi dia bisa menjadi pembanding bahwa Erick Thohir sih agak cukup signifikan. Terlebih by data LSI juga cocok gitu bahwa dia di atas kertas lebih unggul dibandingkan Khofifah dan Gibran. Jadi dari segi modal politiknya dia orang yang di-endorse Jokowi, dia juga berpengalaman di pemerintahan. Di sisi lain juga ternyata surveinya juga lebih signifikan dibandingkan Gibran dan Khofifah. Jadi kayaknya sih lebih realistis Prabowo Erick Thohir. Secara usia juga masih muda lah ya, untuk menggait kelihatannya muda lah ya. Ya. Betul bisa. Karena kan dia juga bergerak dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan anak muda. PSSI siapa yang nggak suka sih? Sepak bola Indonesia ya. Makanya itu sih salah satu daya tariknya Erick Thohir. Oke, Sobat Aba-Abar, demikian perbincangan sore ini bersama Safa, salah satu redaktur Aba-Abar. Kita nantikan siapa yang akan diumumkan cawapres pendamping Prabowo. Tentu masyarakat berharap cawapres siapapun yang dipilih akan memberikan manfaat yang besar bagi Republik kita. Demikian. Sobat Aba-Abar, sampai jumpa dalam program GTA selanjutnya. Bye. Bye.